alimun wa ana abdu jahilun wa as'aluka an tarzuqani ilman nafi'an hatta a'budaka wahdini birahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fasal Bidhahiri Adabu Tilawatil Qur'ani. Ini suatu fasal pada menyatakan yang zahir adab membaca Al-Quran. Adab Quran itu amat banyak. Setengah daripadanya itu suci daripada hadasnya. Adab membaca Al-Quran amat sangat banyak. Setengah daripada adab ataupun setengah daripada yang banyak tersebut yaitu suci daripada hadasnya. Dan setengah daripadanya itu hendaklah ia membaca Al-Quran itu dengan kelakuan yang beradab, seperti ia duduk menghadap kiblat dan menundukkan ia akan kepalanya, dan hendak duduknya itu seperti duduk di hadapan gurunya. Jangan ia bersila dan jangan ia duduk bersandar. Dan jangan seperti kelakuan orang yang takabur. Dan sayugianya duduk itu duduk dalam sembahyang. Setengah daripada adabnya itu hendak membaca Al-Quran dengan kelakuan adab, seperti ia duduk menghadap kiblat. Man, kalau misalkan jumlah kita ramai, di mana kita duduk menghadap kiblat, tempat ubi, jadi duduk menghadap kiblat. Dan menundukkan kepalanya saat ia membaca Al-Quran. Dan hendaklah duduknya itu seperti duduk di hadapan gurunya. Cuba cara duduk di hadapan guru. Dan jangan ia bersila. Lebih duduk bersila. Duduk bersila. Duduk bersila. Ya duduk kayak gini lah. Ini bersila. Yang duduk di depan hakim yang duduk bersila. Ya. Dan jangan ia duduk bersandar. Yang tadi duduk bersandar. Jangan bersandar. Karena ia bersandar dan duduk Al-Quran, otomatis kita nampak seperti orang yang sok. Ya, duduk bersandar. Cuk dada-dada ni. Tadi duduk lah. Kalau yang untuk orang lebih. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam yang sempurna, kalam yang mulia. Kita hina, maka kita muliakan yang mulia. Maka itu adalah hakim tadi. Menikah hanam tadi kita bungkuk ada juga. Pakai bungkuk seolah-olah nampaknya tunduk. Kau balik.
Jangan seperti kelakuan orang takabur. Dan duduknya itu sepatutnya, makna sayugianya, yaitu duduk, ia duduk dalam subah. Yang duduk seperti demikian, atau duduk sebalik daripada duduk dalam semayang, yaitu duduk daripada sebalik duduk tawaruk. Duduk tawaruk seperti duduk tahiyat akhir, sebalik daripada tawaruk sebalik daripada tahiyat akhir. Kalau dalam tahiyat akhir mendirikan kaki kanan, berarti di luarnya lebih bagus mendirikan kaki kiri. Ya, salah hukum lagi awaknya. Aku pegang awaknya, you pedang mendirikan kaki kanan, pedang duduk tengah pedang duduk. Penyembuh bila duduk dengan lagi yang dia dulu. Salah. Makna mendirikan kaki bukan pedang mana, tapi seperti ya. Kau hai apa ni? Saudara ke hai anak biasa. Kadang kopi tabung. Lah dah lama sih. Udah buku ulur-ulurnya buku dah picak hari. Biasa lah ya. Pertama tidak, yang kedua selanjutnya nanti insyaAllah kan. Kan dia macam-macam. Ya, itu kok dia. Pun sampai dia nak ngak apa-apa rumang ni. Mana dapat yang dibuat mereka di Hongkong. Faham kira-kira? Jadi kalau misalkan dulu tradisi kita tidak seperti anjuran dalam kitab, maka coba kita ubahkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita ubahkan. Ya, mama kita lagi baca Al-Quran, kita ngomong, ya ubah dah ni. Lagi baca Al-Quran dia berkaya gagam tapi rukuk. Kadang sebab mana enggak tahu atau lain sebagainya, kan kita ubahkan. Ya. Begitu juga dalam membaca Al-Quran, kalau misalkan lebih daripada satu orang atau lebih daripada dua orang, alangkah bagusnya yang satu baca, yang satu menyimak, baik itu dalam belajar ataupun dalam tilawah. Ya. Kalau misalkan ada tiga orang, tiga-tiga dibacanya dengan tanpa orang yang menyimak, rasa-rasanya kurang indah. Ya, tiap orang yang membaca seolah-olah rasa dia itu benar. Nah, alangkah bagusnya satu membaca, yang lain ikut menyimak. Ya, jadi dalam istilah orang yang belajar, kalau misalkan satu membaca, dua tiga orang lain yang menyimak, berarti satu orang yang membaca, dua tiga orang lain yang mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi di saat menyimak orang lain membaca, yang menyimak itu tahu dia di mana barang yang kekurangan dia, dan di saat guru memperbaiki jika ada kesalahan, maka yang mendengarnya pun menjadi suatu pelajaran tambah. Tapi bila umpama 3 ataupun 4 orang yang belajar sekaligus orang yang membaca, maka peninglah orang yang mengajar. Ya, yang satu baca Inna A'taina, yang satu baca surah Wattini, yang satu baca surah Isma. Giliran muli fokus baca Inna A'taina, udah salah pada Sabih Isma. Maka alangkah bagus satu persatu dibaca, yang lain ikut menyimak. Ya, betul-betul simak. InsyaAllah mudah didapatkan pelajaran dan mudah untuk bisanya. Bagah jitu. Tapi seandainya kita saling membaca dengan ingin memperdengarkan kebolehan kita masing-masing, insyaAllah yang agak lambat yangin. Ya. Ya, paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan, boleh?
Tadu? Itu kan kan. Ya. Yang aturan adab tetap pada apapun posisinya. Ya, karena al-adabul fawqal ilm, adab melebihi daripada ilmu. Ya, jadi untuk mudah dalam menuntut, kalau misalkan dalam suatu majlis belajar ilmu, tujuan menuntut ilmu, tapi apabila tidak mengedepankan adab, maka ilmu itu sulit didapatkan. Dia model kita nyom begitu. Tengku ke surah di kitab, kita goji ke pegah di bawah. Yang mesti benar, akan awak tanya contoh, kita bodoh contoh pegah besar tu kan. Yang pemat dia buat contoh bawa langit yang buat langit jadi. Kena cah dia kena ada pak. Ya, mantap buat contoh pun ada cara cah ke maklum mendung. Itu namanya tidak berat. Tidak. Maka apabila dalam menuntut suatu ilmu tidak diutamakan adab, maka ilmu yang dituntut susah didapatkan. Nah, model orang dia temanyong mak tungku gua temanyong. Tungku ini kat mana tungku? Tungku jawab dengan sila cara muka buat apa tungku buat jawab. Dia tanya kali lagi. Dia tanya bukan apa? Dah siap bertanya. Dia ngomong lagi rupanya. Yang ditanya untuk apa? Yang dijawab untuk apa? Yang dia ngomong untuk apa? Itu kurang daripada berat. Ya. Kalau misalnya anak lagi ngaji, tapi kan kita memperbaiki bacaan anak, kita tidak menutup aurat, boleh? Tidak. Lagi di dapur, tidak pakai jilbab, ngaji pada salah itu bacanya begini. Boleh. Boleh. Kita lagi menutup aurat. Boleh. Tidak menutup. Iya. Tutup aurat adalah suatu kewajiban. Memperbaiki bacaan juga suatu kewajiban. Ya. Mengajar. Akai baik kita nyui dua betul. Dia buat jalan rupanya dia buat kena pakai pegah dan ini. Nyai kau dah syang, mana pegah ni dah syang kau nak gua. Tapi bila dia dalam itu tersalah, seharusnya kan tidak mesti anak. Siapa yang tersalah dalam membaca, wajib kita perbaiki. Ya aturan. Aturannya salah umpama siapa salah dalam membaca, wajib diperbaiki. Bila ada umpama dia belajar sendiri, mamnya belajar nagure, jangan perbaiki dia punya, biar diperbaiki sama gurunya. Karena skill cara mengajar itu beda-beda. Yang intinya tujuan untuk mengajar itu untuk bisa orang yang belajar. Yang mesti umpama tingkat umur kita. Mesti umpama ke Purnawaju diajarkan Al-Quran dengan betul-betul huruf yang fasih terus. Nyantang kata ketiga kelompok dia. Cuma sekali mungkin mau belajar. Kalau misalkan dipaskan sekaligus, mungkin hari ini, hari itu aja yang mau datang. Untuk kedepannya tidak mau. Mungkin mulai pagi dia dipaskan, tengah malam nanti beres loh. Maka apa kata Toto yang penting tidak menyalahi, yang penting tidak sampai tertukar antara huruf yang lain. Atai sudah ada perbedaan antara satu dengan yang lain, yang dalam tahap belajar mungkin sudah bisa, tapi tahap belajar baik yang mengamai yang hampir mati nanti. Jangan hari ini tahap belajar. Diajarkan untuk membedakan huruf, bukan untuk memfasihkan huruf dulu.
Ya, itu bukan amalan sampai mati, tapi itu amalan dalam proses belajar. Ya, gampang masih ya. Ya, benar. Bermula yang terlebih afdal kelakuannya itu yaitu dibacakan akan Al-Quran itu dalam sembahyang padahal berdiri, dan dalam masjid itu yaitulah setengah daripada amal yang terafdal. Ya. Jadi yang terafdal kelakuan itu dibacakan Al-Quran itu dalam sembahyang. Ya, padahal berdiri dan dalam masjid. Nah, yang terafdal terada macam tu. Terafdal. Ya, karena untuk membesarkan. Nah, itulah daripada amal yang afdal. Tetapi jika dibacanya akan Quran itu dengan tiada mengambil air sembahyang atau dibaca dengan barang dibacanya dengan berbaring, niscaya hasil pula pahala itu, tetapi kurang pahala daripada pahala yang terdahulu itu. Dibaca Al-Quran umpama dengan tiada mengambil air sembahyang, atau dibaca dengan berbaring, kira'i sambil tidur baca Al-Quran, daripada buat TikTok. Ya, pemacu api bukan karena dah model ada aplikasi Al-Quran api. Baca juga yang adapun diambil Al-Quran sambil berbaring tidur baca, dapat pahalanya, hasil pahala. Cuma tidak sesempurna yang tidak sesempurna yang ya, benar. Ya, yang titik kalau ada yang mau dipertanyakan boleh dipertanyakan kembali. Ya. Nah. Yang lain. Nah, biar lain. Yang masalahnya orang yang sebut di sini orang yang sehat. Kalau dia mungkin dia lagi kan, ini kamu buat dia odor itu lain cerita. Kalau misalkan pada keodoran, yang diutamakan pada orang odor itu adalah melakukan cara bermacam. Ibarat kita sembahyang. Kita sembahyang wajib asalnya itu berdiri. Odor pada berdiri duduk. Odor pada duduk tidur. Dengan tidur di atas lambung kanan atau di atas lambung kiri. Odor daripada demikian berbaring. Odor daripada berbaring isyarat, melakukan dengan isyarat. Ya, yang inti daripada orang yang odor itu intinya melakukan suatu ibadah dengan cara yang tidak dia odorkan. Ya, kalau odor berdiri, tidak odor pada duduk, lakukan dengan cara duduk. Begitu juga orang yang mengaji, orang yang belajar. Odor pada duduk tidak bersender, maka tidak odor ia pada bersender. Silahkan bersender. Ya, udah paham kira-kira. Yang intinya belajar itu cara membaca, karena tidur. Ya, gampang. Ya. Intinya belajar, intinya ibadat wajib dikerjakan. Dengan cara odor cara mana lakukan dengan cara lain. Odor cara lain lakukan dengan cara yang lain. Intinya kerjakan apa yang diperintahkan agama, tinggalkan apa yang dilarang oleh agama. Gampang, Muhammad. Di bangko di gampang. Ya. Bayangkan menghadap kiblat. Kadang lagi dong sudah lumpuh minah orang dan dia tak sekali menghadap kiblat. Jadi cuma dah usahakan menghadap kiblat.
Dari tempat empuk tu, di atas kasur. Man di atas kasur, buah kasur kan tidak ada kiblatnya juga. Ada. Ni. Naik balik. Di atas kasur boleh. Ngapain dah turun lagi? Duduk terus atas kasur. Yang aturan kita baca umpama itu tempat biasa, umpamanya ada umpama 100 ayat, mungkin atas kasur lebih empuk, sanggup kita baca 200. Ya, nggak masalah. Atas kasur pun boleh baca. Ya, benar. Ya? Bagus kita duduk. Oh, hai duduk menghadap kiblat umpama. Berhubung saya menghadap kiblat ni ada. Juga boleh. Nah, cuma cerita tadi satu adab hilang. Ya, cuma saat hilang satu adab, maka peluangnya untuk mendapat Al-Quran, peluang untuk mendapatkan ilmu, satu peluang sudah mulai tertutup. Ya, paham? Ya. Mau baca, bukan belajar. Jadi peluang itu yang sudah dibukakan agama, jangan lagi kita tutup kecuali dengan sebab uzur. Ya, umpama tidak memungkinkan kita duduk umpama seperti biasa dengan sebab ada bermacam halangan, contoh pakai keiyang tu. Ya, maka boleh baginya duduk dengan bersandar berdasarkan uzur. Jangan gara-gara tidak menghadap kiblat karena uzur tak membaca Al-Quran. Ya. Kita lihat buat si. Yo duku hai kuat buat belanya pakai ilham tasawurat, punya buat payah punyung. Payah lonjongkan kaki. Enggak masalah. Di sini boleh lonjongkan kakinya. Yang penting mengaji tetap. Ada athamat-hamuran pematanyung maju. Kahan melompok tak 1,000 rakaat turun-turun 7 rakaat engkau melompok. Ya, susah. Untuk mendapatkan 1,000 sembahyang sunat, 1,000 rakaat sembahyang sunat, susah kita mendapatkan. Bila kita kerjakan secara manual, ya, artinya melakukan per rakaat sampai 1,000 rakaat, mungkin sehari belum siap kita kerjakan. Ya, kita nyumukat istilahnya hal empuk mukat. Maka kita lakukanlah dengan ready mix, dengan mesin, ya, dengan instan, ataupun dengan download. Ya, kalau sekarang, ya itu dengan melakukan ikut majelis, belajar ilmu agama, tamsil fahala 1,000 rakaat, 1,000 rakaat sembahyang sunat. Lagi itu permisi, yang penting perut dan perut. Ya, tinggal seduh makan. Mamanya bukan dia tajuan deh. Kita cuci beras. Ya, segala macam. Tapi kalau ini instan, 1 jam 1,000 rakaat. Nah, instan, air fresh. Ya, 1 jam duduk dengan majelis, yang tanpa menjabat suatu huruf, tanpa menanyakan suatu apapun. Duduk, datang, diam, dengar. Ya, hanya aja apa pun. Apapun kita nggak bisa. Tapi kita fokus dalam banyak ulama. Jangan lupa ulama. Ya. Ya, pulang kita kantongi pahala 1,000 rakaat sembahyang sunat. Ya. Nah, ini yang ubah itu yang sunat umpama. Kita panggil orang untuk kita suruh solat sunatkan untuk kita, yang juga haitin dulu. Ya. Tapi seandainya suruh kerja bangunan, yang etikat tentu haitin dulu. Beda. Ya, betul. Beda. Umpama cari orang 10 orang. Bilang sama orang 10 orang, hai orang 10 orang, ini duit 100.000 seorang, kau pergi ngaji dalam 2 jam sehari.
Kita buah pengen hijau. Yang penting belajar jangan. Nah, tapi seandainya kita bilang, hai orang, ini ambil, engkau duit 100.000, kau korek paret-paret yang ada di depan rumahku, bersih itu selesai. Itu yang belum parit. Ya, buat wajib belum yang parit tengah huruf. Itu yang belum parit. Ya. Kenapa? Rintangan dan tantangan dalam belajar ini cukup besar. Ya, karena kenapa? Balasan dalam belajar ini besar. Siapa saja yang menuntut ilmu akhirat, maka surga dalam tuntutnya. Barang siapa yang menuntut ia akan dunia, maka neraka dalam tuntutnya. Maka besar godaan dalam belajar ilmu agama. Kenapa? Karena balasan surga. Ya, iblis ada mau juga. Ya, ditangon, cari kawan. Nah, maka tuju orang-orang yang agak malas yang enggak mau ngaji, yang kamu kok ngaji. Nah, sudah dapatkah? Dapat. Orang malas ngaji, orang malas sembahyang, orang malas ibadat, itu sudah diperdapatkan kamu kok kawan. Siapa kawannya? Kang lu mendung sama ini. Ya. Kenapa? Karena dia selalu mengajak orang dalam kemungkaran. Memang itu janjinya. Berjanji ia dengan Allah untuk mengajak daripada hamba-hamba Allah kepada jalan kesesatan. Hal yang mudah dan sangat praktis untuk menyesatkan orang lain, yaitu dengan mengajak syaitan, dengan diajak oleh syaitan pada kejahilan. Ya. Hal yang utama diajak yaitu supaya manusia meninggalkan belajar ilmu agama. Niat tingkat diperuduk dengan mentah, sanggup dia itu menjaga ataupun mengajak kita pada meninggalkan belajar, yang kau berhasil. Istilahnya piala dunia telah dia perdapatkan. Karena yang lain secara logika tak payah diajak lagi. Bila seseorang telah mampu meninggalkan ilmu, meninggalkan menuntut ilmu. Ya. 90%, 95% ibadat yang lain dirudakkan oleh Allah. Tiada sah. Semayang, tiada ilmu, hantah semayang. Haji tanpa ilmu, tidak sah. Bersuci, enggak ada ilmu, tidak sah bersuci. Jikalau tidak sah bersuci, semayang, ada tidak sah? Tidak, walaupun pas rukun dan syarat semayang. Karena syarat utama dalam semayang itu paham. Gak hantah semayang le. Kemudian karena kejahilan kita, meninggalkan kita akan ilmu agama, tertegah kita pada haji. Tak tahu kita cara mengerjakan haji, tak tahu cara kita mengerjakan umrah. Tak ada ayu. Haji berangkat terus, ilmu tak ada. Ya. Kedua. Ya. Puasa terus kita. Ya. Karena kita kebiasaan kampung pemahaman di ngobang. Apalagi kita merasa sayang. Dia tabuh makanan dalam piring tu. Lain musuh laram. Allah bercucuk tanggung. Alatan syariat berat jangan alatan supaya tidak mubazir. Baju belum makanan. Padahal waktu imsak telah gara-gara hana ilmu. Orang tak ada yang melihat kok. Mual dengan puasa. Karena tak sanggup ambil tangan colok mulut sehingga keluar muntah kabati ada pubati puasa tu. Ya. Berapa ada? Yang pokok-pokok. Kemudian hal yang sangat miris, sangat rentan terjadi gara-gara tidak ada ilmu, yaitu dengan kemurtadan. Ada pun keluar murtad. Ya?
Dan biasa sering nak kena. Ajak umpama ada lewat orang-orang alim, orang-orang mukmin. Karena kita ada sentimen pribadi mungkin dengan dia, terucap pada mulut kita, Iban tigamnya, lah biar kafir kau dulu. Buat kafir lagi. Karena kadang ada kawan-kawan kita yang tidak Islam, yang kafir, merasa ada pribadinya dengan kita baik, toleransi dengan kita baik. Sedangkan orang Islam ini kadang-kadang kurang toleransi dengan kita. Timbul bahasa kita, God di kafir, God Cina yang genji. Baik orang yang bukan Islam dengan di. Nah, nada yang murda ada. Ini kan hal yang lumrah terjadi. Ya. Nah, maka ilmu adalah cukup utama dalam Islam. Ilmu cukup utama dalam kita beribadat kepada Allah. Bet sampai itu di syaitan ini pula yang utama. Dalam kehidupan sekarang yang utama apa? HP pupeng. Yang betul HP pupeng. Anak-anak apa pada apa? Oh ya. Ya. Sama Haji. Walaupun dalam kehidupan sekarang yang utama tetap nah HP, hana ilmu, hana HP. Terus nak HP datik dalam kuah hendak nak fikirnya adalah manis kuah. Ada duit, hana ilmu, haban ci. Lagi ilmu ci dia baju peng-pengnya tu. Maka ilmu itu sangat sangat diperlukan. Ya. Gambar. Kemudian Kubu belum kenal firman Allah Ta'ala allazi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Artinya mereka-mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala pada hal berdiri dan pada hal duduk dan pada hal berbaring di atas lambung mereka, maka bahawa saya dipuji oleh Allah Ta'ala akan sudahan mereka, tetapi mendahulukan ia pada sebut itu akan mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan berdiri. Kemudian maka orang yang menyebut Allah Ta'ala dengan duduk, maka kemudian yang menyebut Allah Ta'ala dengan yang berbaring. Ya. Adik kata Allah dulu bihim mereka-mereka itu yang menyebut akan Allah Ta'ala pada hal berdiri mereka, dan mereka duduk, dan mereka pada hal berbaring di atas lambung mereka, maka bahwasanya dipuji oleh Allah Ta'ala atas sekalian mereka itu. Orang yang menyebut Allah Ta'ala, baik hal keadaan mereka dalam keadaan berdiri, atau mereka-mereka dalam keadaan duduk, atau mereka-mereka dalam keadaan berbaring, Allah Ta'ala memuji mereka. Allah Ta'ala menyebut mereka bagi orang-orang yang mau menyebut Allah. Ya, diberikan pahala tetapi mendahulukan ia pada sebutnya itu akan mereka-mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan berdiri sambil membaca Al-Quran dengan berdiri. Sengaja berdiri membaca Al-Quran dan menghadap ke arah kiblat. Ya, kan tidak perlu baca, tapi sengaja membaca Al-Quran dan sengaja berdiri untuk membaca Al-Quran. Lebih pahala. Ya, besar pahala. Lebih besar pahalanya daripada duduk. Duduk menghadap kiblat membaca Al-Quran, berdiri menghadap kiblat membaca Al-Quran, lebih besar pahala berdiri membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Ya, bagus. Ya. Dia ibarat orang berselawat, ya. Selawat kita. Ya.
Karena memuliakan salawat ada dakwah-dakwah. Mohon para jemaah berdiri sejenak. Kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri semua. Itu apa? Jadi itu adab dalam membaca. Karena yang disebutkan itu adalah daripada pemimpin sekalian alam. Maka sunat berdiri. Ya. Paham? Kemudian ya, maka orang-orang yang menyebut akan aku dengan duduk, menyebut akan Allah Ta'ala dengan duduk. Ya, pahala orang yang kedua yang besar daripada pahala membacanya, yaitu orang yang duduk. Kemudian orang yang berbaring di atas lambungnya sambil tidur dia baca Al-Quran pun dapat pahala. Ya. Dan bila seseorang dia sudah mendapatkan kelezatan daripada zikir, kelezatan daripada membaca Al-Quran, nah, nya hanya mengatli martabak Nuril. Martabak Nuril rasa tidak lebih enak, lebih lezat dia mendapatkan zikir daripada yang lain. Ya. Nah, terlupa katanya ini yuk. Sudah kita dapatkan lezatnya zikir. Sudah? Belum. Ya. Kalau belum, coba kita usahakan. Walaupun tidak kita dapatkan selezat yang disebutkan, minimalnya saat kita berzikir, hati kita terasa tenang. Ya. Etikatnya ada kaji hanam karatu. Saat kita berzikir umpamanya, dalam berzikir minimal saat pemula tidak merasa terburu-buru, sudah mantap. Ya, hana terburu-buru hantam pi mukarat tu hantam pi, lo, hantam pi benar. Ya, ketika kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, mantap. Ya. Kadang-kadang kita tengok orang tasbih. Yang kita tengok ini, mulutnya kayak mana? Kalau hitungannya secepat ini, kayak mana cara bacanya? Nah. Lah aja, lah. Maka dalam beribadat, dalam dagang, berniaga, yang perlu apa? Murah atau kualitas? Banyak atau kualitas? Banyak. Hasil daripada banyak barang, pemakai orang jual monja. Banyak dia jual monja. Modalnya cuma sedikit. Lakunya pun tidak banyak. Ya, harganya pun murah. Kenapa? Barang-barang monja. Orang jual barang ori, harga mah. Kenapa? Karena kualitas. Begitu juga dengan ibadat. Ya. Kalau misalkan ibadat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita jual sama Allah Ta'ala, jagakan ibadat itu dengan kualitas yang bagus. Ya, kita bukan ibadat kita jual ibadat kita. Bukan bermakna ibadat kita dah siap, kita ibadat udah. Kita jual ibadat kita kepada Allah. Artinya apa? Allah Ta'ala akan memberikan imbalan atas apa yang kita lakukan. Ya, kualitas. Bagus kualitas ibadat kita. Semata-mata kita jual ori. Tidak kita bergantung pada manusia dalam beribadat. Maka balasan Allah itu lebih besar. Bila ibadat kita gantungkan pada manusia. Ya, ibadat kumayang. Nak jumut. Ya, supaya dilihat oleh si Polan dan si Polin.
yang hana pahala pada Allah. Kenapa ibadat kita ini kita perdagangkan pada orang lah? Di saat orang itu tidak mau melihat, maka kita ibadat. Ya, ini hana pahala ini. Kawan. Ya, nanti lah tega tunggu jumpa ibadat. Likut tunggu ke hana. Kan nanti. Ya? Kampai maksudnya. Titik. Kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Ya. Kita jauh, ikut wirid. wiridnya pula. Persatuan wirid. Persatuan? Yang wirid pun yang 4. Yang kada ya. Baca Yasin. Yasin itu Al-Quran. Al-Quran, ambil. Ya, ini ya mupa lah ya. Ya, artinya apa? Orang membaca Al-Quran, kita ngomong. Ngomong di saat orang baca Al-Quran hukumnya dosa. Baca Al-Quran saat orang ngomong hukumnya dosa. Maka apabila kita buat seperti itu, buat ya itu. Ya, silakan lakukan, tapi jaga betul-betul menjaga. Karena di situ kita mencari kebaikan. Jangan sampai mendapat kejelekan. Tidak sampai rugo-rugo. Wow. Orang buat kenduri, ya? Ternyata dengan kenduri itu bukan mendapatkan pahala, mendapatkan sebab gara-gara sebahagian orang wirid, sebahagian orang lupa ataupun berbicara di saat orang lagi wirid, lagi baca Yasin. Ya, kan? Dosa tu. Maka betul-betul supaya ada hasil pahala bagi kita yang datang, ada hasil pahala bagi orang yang buat. Ya, kawan. Kalau memang tidak sanggup menjaga daripada demikian, lebih bagus tidak sampai. Kena juga dalam form tu. Jangan salah faham. Bila tak sanggup menjaga daripada demikian, apakah tak sampai bertambah dosa tu. Ya, tuan rumah yang buat istilahnya yang buat duit tersebut, dia capek masak, dia habis duit untuk masak, untuk makanan. Ternyata perbuatannya sia-sia. Diberikan makanan itu kepada orang yang maksiat. Hidupku orang wirid. Judulnya wirid. Kejadiannya bila kejadian seperti itu. Nah. Tapi biarkan kejadiannya silakan. Paling-paling dosa tenaga itu bak hanat laki din bak lakau tu. Ya, kita pergi wirid tapi kita tidak minta izin ataupun tidak permisi pada suami. Nyainan patinan gitu. Ya, gampang. Hah? Paham kira-kira? Yang Quran itu pas-pasan kan. Itu kita mungkin doa sama orang yang meninggal. Makna pas-pasan kayak mana? Oh, bukan pas-pasan, kurang. Ada belajar, ada guru, insya Allah diterima. Ya. Tapi belajar, kapan belajar? Selagi belum bisa. Umpama udah belajar masa lalu belajarnya sama guru-guru masa lalu, nggak belajar lagi dan belum bisa. Kita kirimkan doa dengan salah bacaan, maka nggak sampai. Bahkan dosa. Tapi bila belajar, berketerusan belajar. Sampai sekarang, belum juga bisa. Masih kurang pas. Insya Allah diterima. Kenapa? Karena persepsi kita masih dalam keadaan menuntut. Ulung menuntutnya macam ulung bangai. Walaupun kadang dihitungkan dengan anak-anak. Kalau gurunya dari HP? Hah? Gurunya HP? Kalau habis baterai HP? Cas, nggak habis-habis. Kalau salah?
Katanya Ali Jaber kan ahli. Kalau salah, Oh kalau salah ya dia pasti nggak nyimak kita nyimak dia. yang belajar siapa kita? Kita belajar. Berarti perlu guru. Kalau salah ada yang menegur. Itu tujuan ada guru. Allah. Ya. Oh kalau misalkan mau belajar sama Ali Jaber, boleh. Datang terus Ali Jaber ke sini atau enggak kita yang ke sana. Ya. Itu baru ada konsekuensinya antara murid ABC dengan guru. sekarang kan untuk memudahkan belajar kata. Ya. Dari pulpen yang bisa tuh A. Itu kan pulpen, bukan kita. Yang perlu pulpen apa kita? Umpama kayak kita belajar di pulpen, memudahkan. Di saat dia baca pas huruf, di saat kita baca, Nggak ada yang nyimak. berarti bukan belajar sama pulpen lah. Kalau pulpen itu nggak bisa jawab, kecuali belajar sama pulpen kita baca jawab pulpen salah. Nah, jawab pulpen itu baru betul. Ya, itu baru ada konsekuensinya. Salah ada yang mengatakan. Ya, yang baru dilihat kak. Kamu ya. Ya udah ini. Jadi kekenangannya hanya kira belajar. Tujuan guru itu yaitu memperbaiki atas kesalahan daripada orang yang belajar. Itu tujuan guru. Mana polisi? Belajar. Gurunya yang biji haji dia membelinya. Lewat. Salah kan? Arti pelewatkan ke pelewat deh. Lewat baik bosan. Hanpah kalau sekaligus. Contohnya kali. Ya. Diam juga salah. Contoh kita bilang ni anak-anak tu. Tujuan kan dia untuk jalan. Kita paksakan dia jalan, mati. Enggak berhenti jalan. Mati ibadah. Kalau minyak ibadah, kita paksakan dia. Tidak bisa. Watejak rubah, kaki rubah jilai. Jadi kontennya juga betul-betul ini ada masalah. Kenapa? Karena dia dalam masa belajar. Ya, udah. Campak kira-kira. Hanya. Kenapa? Belajar. Mana lagi yang kita nyonya hanya semuanya ni. Bayar sembahyang mau ujung meten tu. Kenapa? Belum beres ilmu masalah semua. Kami tu yang ada dapat main. Ya. Apa? Karena kita dalam proses belajar, dalam istilahnya lagi menimbanya, maka lakukan. Maafkan. Ada kira-kira yang boleh pertanyakan, boleh? Ada kira? Kalau tidak ada, kita pada di sini. Di depannya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
يا ربي صل عليه وسلم. صلى رضي الله تعالى عنه وصحبه رسول الله أجمعين.